Anjir, memang Dene pawane nganu wawono. Nah, ini mungkin dari story dulu ya. Oke. Jadi awal dulu berdirinya HAW itu kan ketika lagi masa Covid tuh. Iya. Itu orang lagi sakit kita bikin usaha. Iya, betul. Selamat datang di Podcast Tutik, Podcast Tukang Cantik. Nah, kali ini kita udah masuk di episode kedua loh. Ayo, yang kemarin episode pertama udah pada nonton belum? Kalau belum, ditonton dulu ya. Nah, karena kemarin itu kita sudah membahas mengenai bengkel Las HAW atau Hartono Art Welding. Kemarin udah sama Mas Arif ya narasumbernya. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana sih caranya bengkel Las HAW itu bisa menghasilkan cuan beratus-ratus juta dalam waktu 1 bulan. Bener gak? Oh, betul sekali. Oh, betul sekali. Nah, kali ini yang udah bareng sama Mas Lukman. Mas Lukman. Halo guys. Hai, sapa dulu dong Mas. Halo teman-teman semua. Udah kepanjangan. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas itu tadi ya, gimana sih caranya bengkel Las HAW itu bisa bercuan, padahal kan kemarin tuh Mas Arif ngasih tahu kalau misalkan bengkelnya sendiri, bengkel Las HAW itu tuh enggak di pinggir jalan guys gitu. Jadi masuk, kok bisa orang-orang tuh tahu kalau ada bengkel Las HAW gitu. Nah, maka dari itu kita bahas ya, inilah di balik layar bengkel Las HAW. Halo Mas Lukman. Halo Mbak Emha. Nah, kenalan dulu dong Mas. Oke. Mas Lukman tuh dari mana sih? Teman-teman semua, perkenalkan saya Lukman dari Kota Lubuk Linggau itu di Sumatera Selatan. Jadi berarti rantau ya? Ya, jadi kalau tahu pempek ya tuh dari sana. Oke, berarti kalau lupa Mas Lukman tuh dari mana, kalian ingat aja pempek. Yeah. Oh, pempek. Oh, Mas Lukman pempek ya gitu. Yeah. Kayak gitu. Berarti ngerantau udah lama, Mas? Ngerantau udah dari kuliah sih, Mbak. Oh, dari kuliah terus lanjut kerja masih di sini, masih stay di Semarang. Oh, kayaknya betah ya, kayaknya mau nyari jodoh orang Semarang juga nih, guys. Semoga dapat ya, guys. Tuh. Ayo. Yang kalian masih jomblo ya, nonton yang masih jomblo bisa nih disikat. Oh, Mas Lukman tuh rajin banget, guys. Rajin ibadah, rajin nabung. Wah, pokoknya rajin yang baik-baik plus-plus pokoknya. Nah, Mas, mungkin bisa kenalan nih. Tadi kan udah kenalan sama Mas Lukmannya. Sekarang boleh nih ngenalin kemarin kan udah disinggung juga sama Mas Arif sebenarnya. Kalau misalkan ternyata rahasia di balik cuannya HAW itu karena dia tuh ngiklan, Mas. Iya. Ngiklan pakai Garuda Media Digital. Siap. Emang tuh apa sih Garuda Media Digital? Digital tuh apa tuh, Mas? Nah, ini buat teman-teman juga yang belum tahu. Jadi di kita itu kan di divisi Garuda Media Digital, kita itu lebih ke seperti agensi periklanan. Jadi kita juga support HAW tentunya teman-teman untuk bantu usahanya lebih good lagi. Jadi selain kita sebagai agensi periklanan, kita juga ada semacam pelatihan workshop Google Ads buat teman-teman yang punya bisnis yang pengen growth lewat iklan Google Ads. Jadi kita selain sebagai agensi, kita juga menyediakan pelatihan buat teman-teman yang pengen belajar periklanan Google Ads. Itu teman-teman Garuda Media Digital. Berarti itu juga yang salah satu ngebantu HAW ya? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu selain iklan, terus tadi ada workshop, itu produk yang ditawarkan dari Garuda Media Digital itu apa lagi, Mas? Ada lagi nggak? Selain workshop, kita ada juga jasa pembuatan website. Itu ada juga. Kemudian kita juga punya kelas privat nih buat teman-teman business owner yang pengen lebih intens atau pengen menyekolahkan timnya supaya bisa mahir ngiklan. Itu kita punya kelas privat. Oh, berarti kalau misalkan kelas private itu tuh online atau harus offline? Kalau kan misalkan ini ada penonton dari Jambi gitu kan, itu bisa nggak sih? Kalau untuk kelas private itu kita offline. Harus offline? Ya, jadi teman-teman datang ke kantor kita, jadi pilihannya ada 2. Kita sebagai dari Garuda yang datang ke kantor teman-teman atau teman-teman yang datang ke kantor kita.
tinggal teman-teman nanti mau pilih paket yang berapa bulan nih. Oh, ada paket-paketnya. Ada rinciannya lagi. Wih, kayak ini, Gitu. kayak apa aplikasi gitu ya? Iya, nasi goreng aja ada paketnya kok. Oh iya sih. Oke. Terus Mas, kenapa sih akhirnya kok HAW jalannya itu dia memilih periklanan lewat digital gitu? Maksudnya kan sekarang juga masih banyak tuh bengkel-bengkel yang masih ngiklannya ya udah secara manual gitu. Emang bedanya apa sih? Dan emang ngaruh banget ya gitu? Oke, nah ini mungkin dari story dulu ya. Oke. Jadi awal dulu berdirinya HAW itu kan ketika lagi masa COVID tuh. Iya. Itu orang lagi sakit kita bikin usaha. Iya, betul. Bagaimana mendapatkan cuan pokoknya, nggak peduli yang lain pokoknya. Lagi pandemi loh teman-teman, kita malah bikin usaha, HAW malah bikin usaha. Nah, awalnya dari situ. Ketika COVID itu kan, ketika kita bikin bengkel las, itu kan nggak mungkin promosi door to door. Betul. Assalamualaikum Pak, atau nyebar brosur. Jadi kita langsung memanfaatkan digital. Gitu, salah satunya dengan lewat iklan. Berarti berangkat dari COVID ya, walaupun dihujat ternyata membawa berkah juga ya Mas? Iya, malah kita banyak orderan tuh ketika COVID. Wow. Kan orang mau nyari bengkel las kan, masa mau harus keliling dulu kan nggak boleh keluar tuh kan? Jadi mereka Google aja, jasa pembuatan tralis, ya muncul kita di area Semarang itu. Makanya itulah kita milih iklan. Karena alasannya kita memanfaatkan digital yang sekarang, karena kan zaman sekarang bisnis itu harus go digital, Mbak. Betul. Kalau enggak tetap tergeser ya. Kalau kita hanya memanfaatkan cara tradisional, jebar brosur, tempel brosur di tiang listrik, itu nggak salah. Sekarang itu Mas masih beberapa kali lihat sih, kayak misalkan counter HP gitu, terus di pinggir jalan, terus masih giniin brosur, terus kan nggak banyak banget mereka tuh kadang ditolak gitu kan. Kenapa mereka akhirnya nggak memanfaatkan ini aja, salah satunya Garuda Media Digital gitu gak sih? Terus mungkin nih pengetahuan buat orang awam yang belum tahu digital marketing tuh sebenarnya apa sih? Terus cara kerjanya tuh gimana sih? Kok bisa Kok bisa tadi Mas Lukman mengatakan itu tuh sangat works untuk orang-orang pelaku usaha gitu. Emang itu tuh apa gitu? Oke, untuk ini simpel aja ya. Kalau kita ngambil dari definisi atau pengertian digital marketing itu kan secara sederhananya kita memanfaatkan digital sebagai strategi pemasaran online. Kayak itu sederhananya. Itu pun masih banyak lagi channel-channelnya. Ada iklan, ada bikin konten, ada bikin podcast mungkin. Ada juga kita bikin artikel, itu banyak juga. Tapi secara sederhananya kita memanfaatkan digital sebagai strategi pemasaran kita. Oke. Berarti ada banyak platform sebenarnya ya Mas? Banyak. Nah, tapi kenapa sih kok akhirnya Garuda Media Digital tuh pakai Google Ads buat iklannya gitu? Oke, jadi kenapa alasan kita dan HAW memakai Google Ads itu yang pertama, gini. Secara perilaku, konsumen tuh lebih sering searching. Iya sih. Kita kan produk jasa. Kita pengen menyasar audiens yang siap beli produk kita. Jadi kita tuh nggak lagi nawarin, kamu mau beli kanopi nggak? Kamu mau beli tralis nggak? Kamu mau custom pagar nggak? Tapi kita langsung menyasar orang-orang yang butuh banget jasa. Kanopi, tralis, dan lain-lainnya. Makanya kita pakai Google Ads. Karena ketika kita pakai Google Ads dan contoh iklan penelusuran, kita itu langsung menyasar ke orang yang memang sedang butuh. Berarti langsung spesifik gitu ya? Jadi potensi untuk close-nya gede banget. Makanya itu nggak heran kenapa HAW itu cepet banget dapetin cuan gede. Karena menyasar ke orang-orang yang emang butuh produk kita lewat Google Ads. Nah, kalau misalkan kalian nih para pelaku usaha atau lagi merintis gitu ya, ini kayaknya roman-romannya bau-baunya tuh Garuda Media Digital mau workshop lagi gak sih Mas? Iya gak sih? Kalau workshop ada teman-teman. Ada ya? Kita kan habis dari Jakarta. Nah, ini nanti kita bulan Juli di Bandung.
Di Bandung ya. Jadi untuk kalian yang minat untuk pengen mendalami periklanan ini, terutama di Google Ads ya, bisa ikut workshop di Bandung 3 hari ya Mas? Ya, betul, 3 hari. 3 hari itu nanti kalian bakal ditemenin sama mentor-mentor yang memang sudah ahli gitu, udah pakar gitu. Terus apa namanya? Kok kati Mas? Oh iya. Kalau misalkan ini kan bengkel ya Mas, bengkel kan, bengkel las kan. Kalau misalkan dari usaha yang lain gitu, misalkan aku jualan getuk gitu, bisa nggak sih? Getuk kan makanan tradisional tuh. Tapi aku pengen cara ngiklan pakai cara yang modern. Itu bisa juga nggak sih? Atau ada bisnis tertentu yang cuma boleh ngiklan di situ gitu? Kalau itu gini. Sebelum kita memutuskan untuk iklan, kita perlu tahu dulu ini bisnis ini modalnya berapa. Mungkin pembuatannya itu berapa, udah makan biayanya. Soalnya gini, iklan itu kan butuh budget. Contoh, jual getuk 5.000, iklan aja 50.000. Itu sangat nggak memungkinkan teman-teman. Kecuali teman-teman bikin kayak mungkin paket kayak catering getuk, mungkin itu memungkinkan. Semisal jadi dibikin dalam porsi banyak, nggak satuan, nggak 5.000-an, tapi porsi banyak itu bisa. Atau getuk yang sudah bertransformasi menjadi getuk estetik gitu kan, yang dijual di coffee shop dengan harga 50.000 gitu mungkin ya Mas. Kalaupun semisal teman-teman jual getuk tapi punya outletnya, nah itu yang diiklankan tokonya, itu bisa. Jadi lebih ke branding tokonya. Branding tokonya berarti ya. Itu bisa. Jadi di Google Ads itu ada pilihan untuk mengiklankan Google Maps-nya. Oh bisa. Bisa. Nah itu. Dijelasin dong Mas. Gimana? Kayak aku tuh awam banget masalah per Google Ads-an ini. Siapa tahu kalau misalkan teman-teman yang nonton terus mereka juga belum tahu terus wah ternyata iya ya gitu. Terus mereka tertarik gitu loh. Emang ada apa aja sih yang maksudnya yang umum aja gitu. Yang umum dari Google Ads gitu. Jadi Google Ads itu kan banyak jenisnya teman-teman. Ada iklan search atau penelusuran, ada iklan display atau iklan bergambar. Nah iklan display bergambar tuh munculnya di situs kayak portal berita Kompas. Misalkan buka Kompas, ada tulisan kayak advertising mobil apa atau kosmetik apa. Berarti itu dari Google Ads. Itu dari Google Ads. Oh, sumpah aku baru tahu. Kemudian ada juga yang YouTube. Semisal teman-teman buka channel YouTube, konten kan ada yang di skip. Itu iklannya dari Google Ads juga. Itu yang ketiga video. Yang keempat ada juga iklan aplikasi. Jadi itu goalnya supaya teman-teman tuh install aplikasinya. Biasanya kan muncul kayak di Play Store gitu kan. Iya, biasanya kalau misalkan di aplikasi CapCut gitu ada muncul iklan pinjol atau iklan game kayak, berarti itu dari Google Ads juga. Gitu. Kemudian ada juga kita di Google Ads ada iklan Gmail. Jadi munculnya di Gmail aja. Terus kemudian ada iklan tadi yang saya sebutkan, iklan Maps atau profile bisnis. Itu bisa. Jadi yang diiklankan itu profile bisnis ya teman-teman. Tapi dari segi biaya nih Mas, itu kan tadi ada beberapa macam kan. Kalau dari biayanya tuh sama nggak sih atau per unsur tuh beda-beda sesuai apa yang kita pilih gitu? Jadi untuk per jenis iklan itu punya budget yang beda-beda. Yang paling tinggi ya Pak? Yang paling tinggi itu ketika teman-teman main branding pakai display dan video, itu gede. Karena kan iklan tampil di portal berita yang memang favorit kayak Kompas, Detik.com, atau iklan tampil di channel Deddy Corbuzier ataupun artis-artis yang lain tuh lebih mahal lagi. Kayak gitu. Itu berapa sih Mas kisaran? Kalau sekarang kalau teman-teman mau iklan di display atau video itu kurang lebih harus nyiapin budget 500.000 per hari. Sumpah? Jadi startnya mulai dari 500.000 sampai 1 juta dan seterusnya. Kalau per hari? Iya, per hari. Kita kalau ada peserta workshop, itu kalau sampai iklan di bawah itu mending pindah channel lain. Maksudnya pakai ikan teks ataupun ikan Google Maps. Soalnya kalau main display dan video emang perlu budget lebih. Berarti misal nih tadi di display atau video gitu ya, itu budgetnya kan beda-beda juga. Berarti kalau misalkan lebih tinggi dia bayarnya, iklannya ditampilkan di platform yang besar itu juga semakin tinggi gitu? Iya betul. Kalau aku cuma bayar 500.000, berarti aku tampilnya di mana dong? Nah kalau untuk pemilihan penempatan itu kita bisa request. Bisa request. Mau tampil di channel siapa, mau tampil di portal berita siapa, itu bisa request.
Cuma ketika tayang iklannya itu kan nyedot budgetnya kenceng tuh. Betul. Nah, kadang kan iklan tuh nggak bisa tayang 24 jam karena budgetnya udah habis. Kayak gitu cara mainnya. Iya. Jadi kalau gimana? Jadi secara jangkauan besar dan budgetnya juga besar. Kalau misalkan nih aku baru mau ngerintis usaha. Misal aku baru mau ngerintis usaha. Yang paling rekomen yang masuk ke budget tapi itu tuh bisa bener-bener bekerja gitu. Aku pakainya yang apa dong? Nah itu usahanya tergantung apa dulu Mbak? Kalau misalkan beauty. Beauty-nya apa nih? Lebih ke produk kosmetik, fashion klinik, aja deh. Fashion. Fashion apa nih? Fashion. Ini kita breakdown lagi deh. Wah. Maksudnya fashion kan luas. Apa jual bajunya atau apanya nih? Spesifiknya apa? Pantes ada harga gitu ya guys? Iya, soalnya kalau kita nggak spesifik, itu kita gitu. nanti salah pilih channel bisa boncos tuh. Oke, fashion baju, baju knit misal. Oke, berarti baju ya? Ya. Nah, kalau baju itu kan visual. Ya. Orang suka melihat, oh ini bagus ya, dan pengen nyentuh mungkin kan. Nah, kalau modelnya baju itu lebih cocok main display video atau Google Shopping. Google Shopping. Iya. Google Shopping itu ketika teman-teman searching di Google itu muncul kayak menu di sebelah atasnya itu ada menu kayak shopping atau belanja. Oh, iklan di atasnya gitu. Betul. Kalau teman-teman kalau mbaknya jualan baju tapi pakai ikan teks atau ikan search itu nggak cocok. Karena kan orang butuh lihat nih, gitu. Supaya dia tertarik. Jadi kalau cocoknya kalau produk seperti itu, mainnya display atau video. Biar orang bisa lihat visualnya, oh menarik ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru mau konsultasi gitu Mas, kalau di Garuda Media Digital tuh boleh nggak sih? Atau dari konsultasi itu tuh juga udah berbayar gitu? Kalau untuk konsultasi kan kita free ya Mbak ya? Oh free? Free. Misal dari nol banget nih, nggak tahu Mas, saya mau iklan tapi harus mulai dari mana ya? Silakan konsultasi itu free. Kita siap bantu, kita siap breakdown apa aja yang dibutuhkan atau apa aja yang dibutuhkan, nanti kita support. Terus nih, kan biasanya mungkin ada nih orang yang pikirnya, Allah aku udah bayar mahal-mahal, tapi nanti kalau misalkan ada problem, terus aku harus gimana, nanti bayar lagi dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalkan kita memakai jasa Google Ads di Garuda Media Digital, itu tuh misal aku pakai 1 bulan gitu, 1 bulan, jangka 1 bulan. Nah dalam waktu 1 bulan itu kalau misalkan ada problem, aku harus mengeluarkan uang lagi atau itu masih menjadi tanggung jawab dari si media digital, Garuda Media Digital? Kalau itu jadi gini, kita kan ada paket. Jadi contoh paket kita sebulan. Itu sudah input semuanya. Semisal ini lebih iklan ya. Kalau iklannya ada kendala, error atau kurang perform, itu tanggung jawab kita sebagai advertiser atau sebagai agensi. Gitu. Kecuali kita kan yang kita iklankan kan web ya. Semisal web itu dari klien, yang buat klien. Semisal ada error websitenya, itu menjadi tanggung jawab klien. Kalau misalkan websitenya kita yang buat juga, berarti tanggung jawab kita. Jadi nanti kita bakal masih tahu, oh Pak, ini tadi trouble websitenya ada error seperti ini. Ini kita sedang maintenance, itu kita yang tanggung jawab. Tapi kalau website yang dibawa itu dari klien, terus sepenuhnya jadi tanggung jawab klien. Emang biasanya berapa sih Mas bikin website di Garuda Media? Mahal nggak? Atau tergantung tingkat kerumitan websitenya? Kalau harga itu kita tergantung dengan kerumitannya seperti apa. Tapi kalau untuk standarnya kita bisa mulai dari start 2 jutaan aja. 2 jutaan loh. Kemarin aku baru tahu ada salah satu perusahaan di Semarang juga. Dia tuh habis bikin website sekitar 50 jutaan, guys. Ya mungkin itu tingkat kerumitannya ya, Mas. Tapi kan kalau misalkan untuk awal-awal buka usaha gitu kan yang biasa aja kan nggak apa-apa, Mas. Atau itu berpengaruh juga? Nggak apa. Kalau ini tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya mungkin kayak jasa catering, rental motor itu kan biasa. Ya bikin website yang seperti biasa aja. Kecuali teman-teman ada goal bikin aplikasi itu udah beda lagi. Maksudnya goal bikin aplikasi itu gimana? Pengen bikin aplikasi ke depannya, pengembangan lah. Itu kan nanti juga bakal berbeda websitenya gitu kebutuhannya. Dan biayanya juga lebih mahal. Kalau cuma hanya sekedar website company profile untuk menceritakan
perusahaan kamu apa, layanannya apa aja, itu bisa bikin yang sederhana mungkin sih. Itu yang dari 2 jutaan ya? 2 jutaan itu. Wow. Menarik. Makanya kok aku tuh kemarin sempat bingung. Padahal kan bengkel HAW itu kan bengkelnya kan di Ungaran, Mas. Iya. Dan itu gangnya masuk banget gitu. Tapi kenapa kok tiap hari ada closingan gitu? Ada closingan. Ternyata pakai metode promosi yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini yang mau juga nyoba iklan di Google Ads, atau kalian belum punya website terus kalian pengen bikin website, kalian bisa banget langsung kontak hubungi Garuda Media Digital. Karena nanti di bulan Juli juga Garuda Media Digital bakal ada workshop juga ya, Mas, di Bandung. Itu 3 hari. Itu kalau workshop tuh biasanya dapat apa aja, Mas? Maksudnya include apa aja sih? Oke. Kalau workshop kita sudah include materi, udah pasti ya, materi lengkap mulai dari A sampai Z sudah lengkap. Selain itu kita bakal kasih 2 produk digital yang berisi tutorial ikan penelusuran dan tutorial ikan display. Gitu. Tutorial iklan penelusuran sama display. Nah, iya. Jadi misal teman-teman yang ketika kelas kan lupa tuh, kadang kan kelas paneng nggak fokus lagi. Jadi kita sediain video e-course yang bisa dibaca dan ditonton teman-teman ketika kelasnya sudah selesai. Nah, selain itu kita juga bakal kasih after kelasnya konsultasi lifetime. Nah, ini hanya ada di Garuda Media Digital. Berarti bebas gitu, Mas? Bebas. Sepuasnya pokoknya. Kita dampingi sampai teman-teman nemu pola, kita dampingi teman-teman sampai closing. Kita support. Itu dalam satu pembayaran? Iya, sekali bayar bisa konsultasi seumur hidup. Emang biayanya berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk biaya ya sekarang gitu. Itu di 6 jutaan. 6 juta untuk 3 hari. Ya, itu pun bisa nego kalau teman-teman daftar lebih awal. Misal daftar 2 orang atau daftar nanti dapat agak lipat, nanti kita akan diskon. Oke. Itu penutupan sampai tanggal berapa? Belum tahu ya? Penutupan itu H-1. Berarti kalau misalkan mau daftar langsung ke lokasi gitu bisa nggak? Bisa, cuma di awal harus konfirmasi dulu. Supaya kan kita nanti kan booking tempatnya, booking kursinya, booking makan siangnya buat peserta gitu. Oh, berarti udah termasuk makan siang juga? Udah. 6 juta. Jadi itu selama 3 hari, coffee break 2 kali dalam sehari, kemudian makan siang. Dan kita support ngopi-ngopi gratis di malam hari. Tentunya sambil ngobrol-ngobrol cuap-cuap masalah itu ya? Ya, sambil konsultasi, sambil berdadaspot, kita ngopi-ngopi. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas, aku pengen tahu nih. Dari tadi tuh kayak aku perhatiin ada gambarnya, nah ini. Bapak-bapak ini. Itu tuh siapa sih, Mas? Kalau tadi itu sebentar. Nah, tadi itu namanya Gus Nana. Ya. Dia mentor dan founder dari Garuda Media Digital. Oh, berarti foundernya. Iya. Oke, sekaligus kalau mentor berarti kalau misalkan ada workshop gitu beliau juga yang ngisi. Betul. Itu Gus Nana. Dia udah expert, teman-teman, udah berpengalaman lebih dari 15 tahun di dalam perikanan Google Ads. 15 tahun ya. Mungkin nih Mas Lukman bisa disampaikan juga ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu pengen tahu lebih detail tentang Garuda Media Digital, itu mereka bisa nyari di mana sih? Oke, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang kelas ataupun layanan kita, bisa cek langsung di garudadigital.id, atau kalau ingin ikut workshop bisa cek di workshopgaruda.com. Workshopgaruda.com. Ya. Punya akun TikTok gitu-gitu nggak? Ada juga. Ada juga. Tapi konten nggak? Konten juga, itu aktif juga, tim kita konten aktif itu. Tiap hari ya? Tiap hari. Mantap. Apa Mas kalau boleh tahu? Kalau akunnya Garuda Digital Official, teman-teman. Garuda Digital TikTok, Official. Instagram dan Facebook. Oke. Itu memang biasanya aku juga stalking, guys. Itu kontennya menghibur banget. Pokoknya untuk kalian yang entah budak korporat ataupun budak apalah itu, terus kalian nonton kontennya Garuda Media Digital tuh dijamin ngakak. Karena talent-talentnya itu tuh yang bikin konten itu tuh bener-bener kayak gitu.
gitu. Muka-mukanya tuh muka-muka dagel sing pengen mbok kaplok gitu. Greget ya. Greget banget gitu. Oke Mas Lukman, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih telah sharing ya. Siap, sama-sama. Kapan lagi coba kalian dapat ilmu daging dari Mas Lukman yang biasanya orang-orang tuh bayar gitu. Biasanya orang-orang bayar tapi kalian bisa dapat gratis. Tapi kalau misalkan kalian itu pengen ya mendalami secara detail apa sih iklan itu, apa sih Google Ads itu, kalian bisa banget untuk mengikuti workshopnya Garuda Media Digital di bulan Juli nanti di Kota Bandung. Itu 3 hari ya Mas, 3 hari itu kalian sudah ditemani oleh mentor yang tentunya bersertifikat dan sangat oke gitu. Mas Lukman ada tambahan closingan gitu, closingan dari orang Palembang itu biasanya gimana sih? Pantun dulu biar cakep mungkin. Kalau pantun apa ya? Nggak ada sih, mungkin lebih ke ya ini buat teman-teman yang ketika punya bisnis, yuk manfaatkan digital. Karena kalau sampai teman-teman nggak memanfaatkan digital yang sekarang, itu bakal ketinggalan. Itu teman-teman. Jadi manfaatkan platform yang ada, kerahkan timnya untuk jemput omset teman-teman biar makin gede lagi. Biar makin top chair. Oke, terima kasih Mas Lukman sudah mendampingi Mbak Tuti di episode kedua kali ini. Nah, nantikan episode ketiga podcast Tuti tentunya dengan narasumber yang sangat mengagumkan lagi. Dadah, see you. Terima kasih guys.